Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi tentang kepribadian, nilai, serta persepsi dan pengambilan keputusan individu. Sebelum itu, izinkan saya, Azahra Putri Anggraini, selaku moderator kelompok 2, untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama ada Cici, yang kedua ada Kumala Setiani, yang ketiga ada Della Pelita Apriyanti, dan yang keempat ada Cindy Kholila Supendi, dan yang kelima ada saya sendiri. Definisi kepribadian. Kepribadian atau personality adalah jumlah total keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Alasan paling penting mengapa seseorang manajer perlu mengetahui bagaimana cara mengukur kepribadian adalah bahwa riset telah menunjukkan kegunaan uji kepribadian dalam keputusan perekrutan dan membantu manajemen memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Ada dua faktor penentu dan pembeda kepribadian. Yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan. Hereditas ini menunjuk pada faktor-faktor yang ditentukan secara konsepsi. Figur fisik, fitur-fitur wajah, jenis kelamin, temperamen, komposisi otot, dan refleks, level energi, ritme, biologis, umumnya dianggap benar-benar secara substansial dipengaruhi oleh orang tua dengan biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inheren orang tua kandung Anda. Yang kedua ada faktor lingkungan. Kepribadian seseorang akan dibentuk dengan sendirinya karena berkontak langsung dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Faktor lingkungan ini merujuk kepada adanya kebudayaan di mana tempat seseorang ini dibesarkan. Kondisi di mana seseorang menyerap nilai dan norma. Contoh faktor lingkungan antara lain yaitu keluarga, faktor kebudayaan, dan sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cici. Karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian adalah karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu. Berikut ini kerangka kerja teoritis kepribadian antara lain 1. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. MBTI adalah sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklarifikasi orang dalam satu dari tipe kepribadian. 4 karakteristik tersebut yaitu pertama, extrovert versus introvert. Individu yang berkarakteristik extrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan introvert sebagai individu yang tenang, pendiam, dan pemalu. Perasa versus intuitif. Tipe perasa digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan. Mereka berfokus pada detail. Sebaliknya, individu dengan karakteristik intuitif bergantung pada proses, tidak sadar, dan melihat pada gambaran umum. Yang ketiga, menilai versus menerima. Tipe menilai menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan tipe menerima cenderung lebih fleksibel dan spontan. Pemikir versus perasa. Tipe pemikir menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan individu dengan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang kedua, ada model kepribadian 5 besar atau Big Five model. Big Five model yang dibentuk oleh John Bearden merupakan sebuah penilaian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar, yaitu yang pertama, ekstraversi adalah sebuah dimensi kepribadian menjelaskan seseorang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Yang kedua, mudah akur dan ramah adalah dimensi kepribadian mendeskripsikan seseorang yang bersifat baik, kooperatif, dan penuh kepercayaan. Yang ketiga, kehati-hatian
adalah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan teratur. Yang keempat, stabilitas emosional adalah sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakteristikkan seseorang tenang, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh atau positif, versus mudah gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh atau negatif. Yang kelima, keterbukaan pada pengalaman adalah dimensi kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan lingkup minat, imajinasi, sensitivitas, dan ketarikannya terhadap hal-hal baru. Yang ketiga, ada dark trait. Para peneliti telah menemukan 3 fitur yang tidak diinginkan secara sosial, yaitu Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Machiavellianisme, sejumlah riset telah menemukan orang yang dominan, memanipulasi lebih banyak, menang lebih banyak, dipengaruhi lebih sedikit, serta mempengaruhi orang lain lebih banyak dibandingkan yang rendah. Mereka cenderung berperilaku agresif dan terikat dengan perilaku kerja kontraproduktif. Yang kedua ada narsisme, merupakan kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan atas pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan dan angkuh. Yang ketiga ada psikopat, merupakan kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Atribut-atribut lainnya yang merupakan prediktor kuat atas perilaku dalam organisasi diantaranya 1. Evaluasi inti diri, yaitu kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Kedua, pengawasan diri, yaitu suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seseorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Ketiga, kepribadian proaktif, yaitu orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Kepribadian dan situasi. Teori kekuatan situasi adalah sebuah teori yang mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Para peneliti telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dari segi 4 elemen. Yang pertama ada kejelasan atau tingkat di mana petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Yang kedua ada konsistensi atau tingkat di mana petunjuk mengenai kewajiban tanggung jawab cocok satu sama lain. Yang ketiga ada batasan atau tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Yang keempat ada konsekuensi atau tingkat di mana kepuasan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, pasokan, dan seterusnya. Selanjutnya ada pengertian nilai atau nilai value, menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Sistem nilai value atau value system adalah sebuah hierarki yang didasarkan pada sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Jenis-jenis nilai yaitu ada 2. Yang pertama ada nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Yang kedua ada nilai instrumental adalah perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama ada kecocokan orang pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian atau pekerjaan dari John Holland menampilkan 6 tipe kepribadian serta mengusulkan bahwa keputusan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan.
Poin penting dari model ini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang kongruen dengan kepribadiannya seharusnya lebih puas dan kurang berisiko mengundurkan diri dibandingkan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang tidak kongruen. Yang kedua ada kecocokan orang atau organisasi. Kecocokan orang dan organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Nilai-nilai internasional yaitu ada jarak kekuasaan atau power distance adalah sifat budaya nasional yang mendeskripsikan tingkat di mana suatu masyarakat menerima kekuatan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua ada individualisme adalah sifat budaya nasional yang mendeskripsikan tingkat di mana orang lebih suka bertindak sebagai individu daripada sebagai anggota suatu kelompok. Yang ketiga yaitu ada maskulinitas atau masculinity adalah sifat budaya nasional yang mendeskripsikan tingkat sampai mana budaya tersebut menyukai peran pencapaian, kekuatan dan pengendalian dari pekerjaan. Maskulin tradisional, nilai sosial digolongkan menurut ketegasan dan materialisme. Lawannya adalah feminitas. Femininity adalah sifat budaya yang mempunyai sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita, di mana wanita diperlakukan sama seperti pria dalam semua aspek masyarakat. Yang terakhir ada orientasi jangka panjang atau long term orientation. Adalah sifat budaya nasional yang menekankan masa depan, penghematan dan ketekunan lawannya. Orientasi jangka pendek yaitu short term orientation adalah sifat budaya nasional yang menekankan masa lalu dan masa kini, menghormati tradisi dan memenuhi kewajiban-kewajiban sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Definisi persepsi. Persepsi adalah sebuah proses yang dilakukan individu dalam menafsirkan atau menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan kesan kepada lingkungannya. Atau persepsi juga bisa disebut suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterima dari lingkungan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama faktor-faktor pada penilaian. Faktor-faktor pada penilaian terdapat sikap, motif, minat, pengalaman, ekspektasi. Yang kedua ada faktor-faktor pada situasi, yang terdapat waktu, latar kerja, latar sosial. Yang ketiga ada faktor-faktor pada target, yang terdapat inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Teori atribusi adalah teori yang mencoba menjelaskan cara-cara kita menilai orang dengan cara yang berbeda tergantung pengatribusian pada sebuah perilaku. Menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seorang individu dan mencoba untuk menentukan apakah itu disebabkan dari faktor internal atau eksternal, penentuan itu terutama tergantung pada 3 faktor, yaitu perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Perbedaan di mana merujuk pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Apakah pekerja yang datang hari ini adalah yang secara teratur mengingkari komitmen? Apakah yang ingin kita ketahui adalah perilakunya tidak biasa? Jika iya, kita mungkin memberikan atribusi eksternal. Jika tidak, kita mungkin menilai perilaku itu secara internal. Konsensus. Perilaku dari pekerja yang terlambat memenuhi kriteria ini jika semua pekerja yang menempuh rute yang sama juga terlambat. Dari sebuah perspektif atribusi, jika konsensusnya tinggi, Anda mungkin memberikan atribusi eksternal pada keterlambatan pekerja itu. Sedangkan jika pekerja lain yang menempuh rute yang sama bisa datang tepat waktu, Anda akan mengatribusikan keterlambatannya sebagai penyebab internal. Konsistensi dalam tindakan seorang, apakah orang itu akan merespon dengan cara yang sama sepanjang waktu?
Datang terlambat 10 menit tidak dinilai dengan cara yang sama bagi pekerja yang belum pernah terlambat dalam beberapa bulan dibandingkan pekerja yang terlambat 3 kali seminggu. Semakin konsisten perilakunya, semakin mungkin kita mengatribusikannya pada penyebab internal. Jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Jalan pintas untuk menilai orang lain seringkali memperbolehkan kita untuk perspektif akurat dan cepat untuk memberikan data yang valid untuk membuat prediksi bagaimanapun. Mereka dapat dan memang kadang-kadang menghasilkan distorsi secara signifikan. Yang pertama, perspektif selektif atau selective perception. Kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Efek halo atau halo effect, kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Efek kontras atau kontras efek, evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Stereotype atau stereotip, menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok awalnya. Satu masalah dalam stereotip adalah generalisasi yang menyebar luas, meskipun mungkin tidak mengandung kebenaran ketika diaplikasikan pada orang atau situasi tertentu. Aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Orang-orang dalam organisasi selalu menilai satu sama lain. Manajer harus menilai kinerja pekerjanya. Aplikasi yang paling nyata adalah melalui wawancara kerja dan ekspektasi kerja. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah. Maksudnya di sini adalah sebuah perbedaan antara situasi sekarang yang diinginkan yang mengharuskan dalam melakukan pertimbangan alternatif tindakan. Setiap keputusan yang kita ambil untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi yang didapat dari berbagai sumber agar relevan. Perlu mengembangkan alternatif dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan dari persepsi yang kita gunakan untuk pengambilan keputusan tersebut. Proses perseptual mempengaruhi hasil akhir karena kesalahan sering muncul selama proses pengambilan keputusan. Dalam organisasi ada 3 model rasional. Yang pertama, mengasumsikan bahwa memiliki informasi yang komplit, mampu mengidentifikasi semua opsi yang relevan dan tidak bias, dan memilih opsi yang utilitasnya tertinggi. Tapi nyatanya kebanyakan orang tidak menggunakan metode ini karena mereka biasanya puas menemukan solusi yang dapat diterima atau wajar atas sebuah masalah dibandingkan yang optimal. Pilihan-pilihan cenderung dibatasi pada gejala-gejala di sekitar masalah dan alternatif sekarang. Langkah-langkah dalam model pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, ada definisikan masalah, identifikasi kriteria keputusan. Yang kedua, alokasi bobot pada kriteria itu. Yang ketiga, ada kembangkan alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif itu. Yang kelima, ada pilihlah alternatif itu. Yang kedua, model rasional terbatas. Model rasional terbatas mengasumsikan bahwa dalam memproses informasi hanya terbatas pada kemampuan biasa dan lingkungan. Terkadang tebakan bisa saja lebih akurat dari model rasional penuh, tetapi semua itu yang terpenting ada persiapan dan opsi yang lebih yang telah dipersiapkan untuk pengambilan keputusan itu sendiri. Bagaimana rasional terbatas bekerja untuk individu tertentu? Sekali kita mengidentifikasi sebuah masalah, kita mulai mencari kriteria dan alternatif lainnya. Lalu mengidentifikasi alternatif yang sangat mungkin dan biasanya mewakili kriteria familiar serta solusi yang dicoba dengan benar. Kemudian kita mulai meninjau alternatif dengan berfokus pada pilihan yang membedakan sedikit dari kondisi sekarang sampai kita mengidentifikasi satu yang cukup baik yang memenuhi level kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, ada model intuisi. Model ini mungkin cara paling tidak rasional dalam mengambil keputusan. Intuisi di sini artinya proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh.
Pengambilan keputusan ini terjadi di luar pikiran sadar, berpegang pada asosiasi holistis atau kegiatan antara potongan-potongan informasi yang tidak sama, cepat, dan secara efektif dibebankan. Berarti melibatkan emosi, walaupun terkadang ini benar, tapi banyak peneliti yang meragukan karena tidak bisa diukur dan dianalisis. Perbedaan individu dan batasan organisasi. Perbedaan individu juga menciptakan deviasi dari model rasional. Kepribadian riset tentang kepribadian dan pengambilan keputusan menyatakan kepribadian mempengaruhi keputusan seseorang. Jenis kelamin riset atas kontemplasi menawarkan pandangan mengenai perbedaan jenis kelamin dalam pengambilan keputusan. Kemampuan mental orang-orang dengan level kemampuan mental yang lebih tinggi mampu memproses informasi lebih cepat, sehingga banyak yang mengekspektasikan mereka juga lebih sedikit beresiko salah mengambil keputusan umum. Perbedaan budaya. Model rasional tidak membuat pengakuan atas perbedaan budaya. Demikian pula dengan banyaknya literatur riset perilaku organisasi tentang pengambilan keputusan. Budaya berbeda dalam orientasi waktu, pentingnya rasionalitas, kepercayaan dalam kemampuan orang memecahkan masalah, dan preferensi pengambilan keputusan kolektif. Batasan organisasi. Organisasi dapat membatasi pengambilan keputusan, menciptakan definisi dari model rasional. Evaluasi kinerja manajer dipengaruhi oleh kriteria yang menjadi dasar mereka dievaluasi. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi keputusan dan dengan menyarankan pilihan apa yang memiliki pembayaran pribadi yang lebih baik. Jika organisasi menghargai penghindaran resiko, manajer lebih baik mengambil keputusan secara konservatif. Efek etika pengambilan keputusan. Manajer perlu memahami pentingnya peran yang seharusnya dimainkan kreativitas dalam proses keputusan. Kemudian manajer terbaik menggunakan strategi untuk meningkatkan potensi kreatif pekerjanya dan menuai ide-ide untuk pengaplikasian organisasionalnya. Kesimpulan dari materi ini adalah kepribadian membentuk perilaku setiap individu. Kepribadian dapat membantu untuk memahami mengapa orang tersebut bertindak, berpikir, dan merasa sebagaimana yang kita lakukan. Seseorang dapat menempatkan pemahaman mereka untuk digunakan dalam penempatan berbagai situasi dan lingkungan yang paling cocok dengan kepribadiannya. Nilai penting karena menjadi dasar pemahaman, sikap, dan motivasi individu, dan hal tersebut berpengaruh terhadap persepsi kita. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Individu memasuki suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari perilaku organisasi, tetapi cara individu mengambil dan kualitas pilihannya dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas suatu masalah yang sedang dihadapi, yaitu perbedaan antara pertimbangan alternatif tindakan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.